pada kenyataannya gelap yang dimaksud adalah kondisi kita itu 2045 itu bukan 2045. Pak Prabowo dalam kampanye di 2019 sempat menyatakan dunia ada data menyebutkan 2030 Indonesia itu bisa bubar. 2030 Indonesia itu bisa bubar. Dulu dan dia kalau ngelihat itu, Pak, Bapak kalau masih ingat 2030 itu bubar Pak, kayaknya Pak jangan deket 2006 aja. Udah hampir Pak. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang sekarang ini, ya. Kalau dinyatakan bahwa saya ini presiden ada perubahan kok. Iya ada perubahan dari yang langsing ada gemoy dikit kan. Perubahan fisik. Nyatanya begitu ya Pak Prabowo. Tapi secara aktivitas, secara kelembagaan, kebijakan itu nggak ada bedanya. Sama yang sebelumnya. Iya nggak ada bedanya. Bahkan ini makin bisa dikatakan makin menurun. Saya khawatir gini ya, kalau saya disebut makin menurun nanti tiba-tiba besok cara kita gak aja. Yang kita sebut tadi bahwa di sisi lain di lini-lini krusial itu dibuat seefisien mungkin, sementara di lini yang tidak krusial itu dibuat agar betul-betul memiliki anggaran yang besar. Ini kan jadi wow, what happened gitu loh. Why begitu? Kenapa harus seperti ini? Nanti sehingga nggak salah kalau ada kata Indonesia gelap. Nggak salah. Pada kenyataannya gelap yang dimaksud adalah kondisi kita itu 2045 itu bukan 2045. Pak Prabowo dalam kampanye di 2019 sempat menyatakan dunia ada data menyebutkan 2030 Indonesia itu bisa bubar. 2030 Indonesia itu bisa bubar. Dulu dan dia kalau ngelihat itu, Pak, Bapak kalau masih ingat 2030 itu bubar Pak, kayaknya Pak jangan deket 2006 aja. Udah hampir Pak. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang sekarang ini, ya. Kalau dinyatakan bahwa saya ini presiden ada perubahan kok. Iya ada perubahan dari yang langsing ada gemoy dikit kan. Perubahan fisik. Nyatanya begitu ya Pak Prabowo. Tapi secara aktivitas, secara kelembagaan, kebijakan itu nggak ada bedanya. Sama yang sebelumnya. Iya, nggak ada bedanya. Bahkan ini makin bisa dikatakan makin menurun. Saya khawatir gini ya, kalau saya disebut makin menurun nanti tiba-tiba besok cara kita nggak aja. Khawatir ini menjadi kelanjutan dari yang kemarin. Yang kemarin aja ini ditentang lah sama Mas. Orangnya aja dong ganti ininya. Orangnya. Tapi kok sekarang malah ini dipuja. Jangan-jangan ini menunjukkan bahwa ada keberlanjutan antara rezim kemarin dengan yang sekarang. Apalagi yang sekarang sowan itu ke rumahnya yang lama gitu kan. Silaturahmi Mas. Bagus. Menjaga banyak silaturahmi. Oh iya betul silaturahmi. Bagian daripada muslim yang baik. Baik gitu. Baik namanya. Ditambahin lagi. Jadi bener. Coba dinyalain dulu coba. Waduh nih suasananya nggak asik nih kita kalau ngobrol gelap-gelapan ini ya kan. Nih, coba kita nyalain. Ini kan enak nih. Harusnya begini nih. Agak terang ya kan. Terangnya Indonesia begini harusnya. Indonesia terang. Berarti tadi Indonesia gelap dong. Ini lebih jelas. Ini lebih jelas nih. Indonesia emas. Jelas. Warnanya emas nih. Warnanya emas. Oke kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami di Kejar Deadline spesial edisi Ramadan. Alhamdulillah. Lengkap, paket lengkap semuanya. Tadi sempat gelap, nah karena itu yang akan kita bahas Indonesia gelap. Nah sekarang kok terang. Mudah-mudahan Ramadan ini Indonesia menjadi terang. Tunggu. Ada satu orang di sini yang apa? beda. Semuanya terang nih. Ini kok ada yang gelap? Bro Gusin perhatian aja gitu ya. Oh iya benar ya. Ini dong lagi ini. ikut peduli kegelapan. Berduka di saat mau berbuka. Gitu. Bukan padahal ini lagi mau jelang sahur kan ya. Bukan setuju Indonesia gelap bukan kan? Karena dalam rangka berduka. Oke. Mas Muji.
Gimana nih? Main apa kita terkait tentang ini, Mas? Kita main Indonesia gelap. Main gelap-gelapan kita. Gelap- Main gelap-gelapan. Tapi Nubruk di tempat kita. yang terang. Oh. Iya, kan semuanya bisa berubah jadi terang. Oke, Iya, oke, gitu. oke. Main gelap di tempat yang terang. Iya. Gimana Mas Muji? Iya, gini kan sebenarnya 100 hari itu kan. 100 hari. Kalau kata teman-teman mahasiswa ini kan peringatan 100 hari pemerintahan Prabowo ya memimpin negeri kita gitu ya. Dan agak paradok gitu. Oke. Kenapa paradok? Dia disurvei kepuasan 100 hari ini. 100 hari Ah, ah. kepuasannya adalah 80, sekian persen. Itu luar biasa. Nggak ada itu pemimpin sebelumnya yang bisa 100 hari 80%. 80%. 80% sekian. Iya. Berarti itu, terang dong. Terang. itu mestinya kan terang gitu loh. Mestinya kan terang gitu kan. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Nih teman-teman mahasiswa tuh ngeluh gitu. Iya. Ini katanya puas segitu, tapi kok kemudian faktanya biaya pendidikan mau dipotong. Iya, oke. Iya kan? Alokasinya anggaran APBN mau dipangkasi semua demi untuk makan bergizi gratis gitu loh. Mestinya kan nggak begitu, efisiensi. Kalau efisiensi itu kan membuang yang tidak efisien. Kalau ini kan memangkas. Ya, memangkas. Ya, tapi makanya ini disebut sebagai bahasa penghalusan lah. Tidak ada kenaikan BBM, yang ada adalah penyesuaian. Nah, gitu. Sama nah, aja ini ya. sama aja gitu kan. Permainan kata ya. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa itu kan gerah gitu. Kok kayak begini? Sudah begitu muncul revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Yang ini semakin mengokohkan posisi dari lembaga-lembaga yang di luar pemerintah lah gitu ya. Mereka sebut ormas langsung dia, sebut ormas gitu. Untuk apa? Untuk membungkam, kalau dalam kacamata teman-teman mahasiswa kan ini membungkam. Iya. Ya, termasuk kan rencananya untungnya nggak jadi. Kampus pun mau dikasih tambang, izin tambang. Nah ini kalau ini semua terjadi kan membungkam. Nah kalau sudah membungkam ini kan bukannya Indonesia makin terang gitu ya, tapi makin gelap. Karena apa? Karena kritik akan semakin ditekan. Ditekan. Belum lagi kemudian korupsi makin luar biasa. Dan tiba-tiba muncul juga dia menyatakan hidup Jokowi gitu kan. Hidup Jokowi. Sesuatu yang menurut mahasiswa bagaimana wong 10 tahun itu dia itu dinilai negatif. Bahkan OCCRP kan menempatkan dia sebagai finalis nomor 2 kan. Nomor 2 finalis dia. ya? Setelah finalis. Setelah bahasa rasa gitu loh. Bagaimana mungkin kayak begini kok kemudian dipuja-puja? Dipuja sama ini ya, sama kaki selanjutnya. Penguasa yang baru. Nah khawatir ini menjadi kelanjutan dari yang kemarin. Wong yang kemarin aja ini ditentang lah sama mahasiswa. Orangnya aja dong ganti ininya. Orangnya. Tapi kok sekarang malah ini dipuja. Jangan-jangan ini menunjukkan bahwa ada keberlanjutan antara rezim kemarin dengan yang sekarang. Apalagi yang sekarang sowan itu ke rumahnya yang lama gitu kan. Silaturahmi. Silaturahmi Mas. Ya, bagus itu. Menjaga banyak silaturahmi. Iya betul silaturahmi. Bagian daripada muslim yang baik. Baik gitu. Baik namanya. Ditambahin lagi. Jadi nah selain itu mahasiswa kan lihat gini. Ini kabinet katanya efisiensi. Iya, tapi ternyata kok gemuk banget gitu loh. Kok gemoy banget gitu loh. Nah, mereka semakin jealous jengah. Iya. Jengah ini gimana katanya mau pengen efisiensi. Tidak gitu misalnya. Iya. Tapi faktanya kok enggak gitu. Bilang korupsi akan saya kejar sampai ke Antartika. Faktanya malah korupsi makin karu-karuan gitu loh. Jadi ini yang membuat dalam pandangan teman-teman mahasiswa itu gelap gitu ya. Belum lagi pajak kemarin mau dinaikkan. Ditambah lagi muncul
dikit-dikit pungli sehingga harus bayar. Kayaknya ada lagunya itu ya. Denger ya ada lagunya itu ya. Itu bukannya Sukatono itu ya. Sukatono. Ini jadi gelap semuanya gitu. Udah gitu inflasi gak bisa ditahan, dolar juga ini semuanya lemah gitu loh. Ya, terus apa yang bisa diharapkan gitu loh. Nah, mahasiswa memberikan tuntutan kepada ini kan 13 tuntutan itu, termasuk bagaimana agar polisi tidak represif lagi pada mahasiswa, militer supaya tidak difungsi lagi, dan banyak hal gitu, termasuk hak asasi manusia, PHK tolong dihentikan, PHK, buka lapangan kerja. Karena semuanya sekarang rapotnya itu sebenarnya kalau dilihat dari kemarin bukannya tambah bagus, tambah jelek, tambah menurun dong. Menurun, sehingga ya diibaratkan kondisi ini tuh gelap. Iya. Makanya simbolnya Garuda hitam. Ya kan? Indonesia gelap itu ya? Indonesia gelap. Kemarin ada Garuda biru. Ya. Itu peringatan darurat. Nah, sekarang sudah nggak darurat lagi di kacamata teman-teman mahasiswa. Sekarang udah masuk ke gelap. Nggak tahu nih setelah ini apa. Dark age-nya Indonesia. Mudah-mudahan nggak sampai nyungsep ya. Iya. Jadi itulah apa namanya ya, timbul hashtag yang Indonesia gelap ya, karena yang apa namanya dari ya itu kan faktual lah. Faktual, iya kan. Faktual teman-teman, apalagi kalau kita telusur yang mengeluarkan hashtag ini ternyata memang anak-anak Gen Z. Oke. Gen Z ini bukan ibaratnya disetir sama orang-orang tua. Artinya melihat situasi, melihat faktanya nggak sesuai dengan apa sih ini 100 tahun apa sih namanya? 100 hari. 100 hari kok 100 tahun sih. 100 hari apa namanya yang dikatakan 80% itu. Tetapi secara fakta kan enggak gitu. Banyak ketidakpuasan lah masyarakat gitu kan. Sampai mahasiswa turun gitu. Nah, inilah Indonesia apa namanya gelap, apalagi ada keterkaitan dengan apa namanya penguasa sebelumnya kan gitu. Gimana bro awal menanggapi ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari ada aksi ada reaksi ya. Kenapa ada aksi terkait dengan ini karena apa? Kenapa timbul reaksi terkait ini karena ada aksi sebelumnya. Apa itu selama 100 hari kerja pemerintahan yang baru itu tidak ada bedanya dengan pemerintahan yang lalu gitu ya, bukan makin meroket kan. Kan biasanya itu ada ini November Agustus, September, Oktober, pas November gitu ya. Meroket. Iya. Dulu kan ada yang ngomong begitu. Iya. Nah, ternyata betul-betul menukik, bukan merokek. Meroketnya ke bawah gitu maksudnya. Dan kita ingat perlu diperhatikan ya. Ada beberapa pakar kebijakan ekonomi menyebutkan bisa jadi dolar terhadap rupiah terhadap dolar itu akan tembus dari Rp17.000. Ya, sekarang kan sudah 16 ribuan. Ya, stabil di 16 ribu gitu. Meskipun Google pernah salah 8.000 rupiah. Tapi dulu kita pernah ya 8.000 ya? Iya dulu. Iya kan dulu. Nah, ini ya, ternyata Google menghitung setengah dolar. Enggak, itu yang diambil data yang dulu kali ini. Setengah dolar bukan $1 ya. Iya. Nah, kalau kita melihat kondisi realitas kondisi yang ada, maka ketika ada seruan Indonesia gelap, tagar Indonesia gelap ini menunjukkan bahwasanya ada kekhawatiran gitu. Apalagi dengan hashtag Indonesia Emas 2045 gitu ya. Kemudian ditambah C di antara A dan E itu jadi Indonesia cemas. 2045 ada C-nya. Kalau orang C itu biasanya itu cukup itu agak gimana gitu kan ya. Cukup itu dipaksa cukup atau nyatanya kurang gitu ya. Harusnya itu B atau A lah gitu ya. Dan kondisi ekonomi kita yang kalau kita pekan yang lalu kita bahas tentang kabur aja dulu. Nah, sekarang kita melihat bahwasanya ya itu yang dikhawatirkan mahasiswa gitu. Ya PHK di mana-mana, kita lihat Sritex ya, perusahaan tekstil yang raksasa tekstil yang sempat digdaya dan menjadi produsen baju tentara bukan saja Indonesia tapi di berbagai kawasan dunia itu pesannya di situ. Nyatanya nggak bisa menghadapi kondisi stabilitas ekonomi kita pada hari ini. Di samping tentu Indonesia gelap itu juga menjadi titik tekan baru bagi pemerintahan sekarang itu menjadi ya istilahnya tuh di bold ya atau underline dan bold agar
memperbaiki itu dengan kondisi yang betul gitu loh. Ya, misalnya ketika ada aksi Indonesia Gelap yang lalu itu ada teman-teman dari Papua itu aksinya bukan terkait dengan makanan bergizi gratis, mereka menuntut agar pendidikan yang gratis. Ya, kalau pendidikan yang gratis ya masalah makanan bergizi gratis itu akan mudah. Nyatanya kan kondisi ekonomi kita ya begini gitu. Ya, kalau dipaksa terjadi lagi Indonesia Gelap itu memang bagi kalau pakar-pakar kebijakan itu sekarang hanya menyuarakan tambal sulamnya saja sudah, ini akan betul-betul gelap gulita negeri kita ini tercinta gitu ya. Bukan karena PLN tidak mampu untuk mengendalikan listrik. Bukan gelap yang kayak tadi maksudnya, bukan. Bukan gelap yang kayak tadi, bukan. Tapi pada kenyataannya gelap yang dimaksud adalah kondisi kita itu 2045 itu bukan 2045. Pak Prabowo dalam kampanye di 2019 sempat menyatakan dunia ada data menyebutkan 2030 Indonesia itu bisa bubar. 2030 Indonesia itu bisa bubar. Dulu dan dia kalau ngelihat itu, Bapak kalau masih ingat 2030 itu bubar Pak, kayaknya Pak jangan deket 2006 aja. Udah hampir Pak. Dengan kondisi seperti ini. Dengan kondisi yang sekarang ini, ya. Kalau dinyatakan bahwa saya ini presiden ada perubahan kok, iya ada perubahan dari yang langsing ada gemoy dikit kan, perubahan fisik. Nyatanya begitu ya Pak Prabowo. Tapi secara aktivitas, secara kelembagaan, kebijakan itu nggak ada bedanya. Sama yang sebelumnya. Iya, nggak ada bedanya. Bahkan ini makin bisa dikatakan makin menurun kan? Saya khawatir gini ya, kalau saya disebut makin menurun nanti tiba-tiba besok acara kita gak aja. Tapi kalau saya ngomong makin naik, ini kan dusta saya. Bulan Ramadan loh, gak boleh dusta loh. Gak boleh bohong. Gak boleh bohong loh. Kalau saya sebut makin naik, dusta. Ini bahaya ini. Kalau bulan Ramadan. Kalau makin turun jawaban saya, ini acara kita gak lanjut nih. Tiba-tiba acara channel kita hangus nih. Itu sih. Iya. Ya, Bro Gusin bagaimana nih melihat Indonesia Gelap? Ya tentunya kan bukan hanya sisi ekonomi aja ya kan. Pendidikan juga kan yang dikatakan Indonesia Gelap kan karena memang situasi dan kondisi pemerintahan ini yang tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lah, baik dari sisi pendidikan, kemudian pekerjaan yang lebih ini kan pekerjaannya dari sisi pekerjaan, kemudian bahan pangan dan sebagainya lah, BBM dan sebagainya lah. Ini bagaimana Bro Gusin untuk melihat ini? Ya, ini hashtag Indonesia Gelap atau peringatan seperti peringatan darurat kemarin itu mirip-mirip sebenarnya. Ini posisi yang mirip di mana masyarakat terutama mahasiswa itu betul-betul kecewa dengan pemerintah kalau kita lihatnya kayak gitu mungkin ya. Dan ini menjadi jadi ambigu atau menjadi sesuatu jadi fakta terbalik dari hasil survei kepuasan itu. Kalau kita samakan, kalau misalnya ada masyarakat yang menganggap bahwa penguasa yang dulu itu menciptakan nuansa darurat Indonesia. Kemudian muncul penguasa yang baru, itu kemudian membuat kegelapan di Indonesia. Apakah masuk akal jika kepuasan itu masuk 80%? Itu kan jadi kebalikannya. Iya. Paradok jadinya. Nah, ini kalau kita lihat berarti ada sesuatu yang salah begitu. Nah, ini juga menjadi sekali lagi ini bahasan dari political will yang tidak ada di tengah-tengah kekuasaan kita yang mencari solusi dengan cara mencitrabaikan kekuasaan sementara dalam posisi tidak baik-baik saja. Ini selalu kita lihat posisi penguasa itu kayak gitu. Nah, coba kita perhatikan baik-baik. Ketika ada para pakar mengkritik kekuasaan saat ini dengan kabinet yang sangat gemuk, begitupun dengan mahasiswa dan banyak pakar, tidak sedikit pakar yang mengatakan bahwa saat ini kabinet terlalu gemuk. Coba apa yang dilakukan oleh penguasa kita? Jawabannya apa? Apakah menjawab dengan cara yang elegan? Apakah menjawab dengan masuk akal, memaparkan data sebagaimana orang-orang memaparkan data? Enggak. Yang dilakukan oleh penguasa kita malah mengalami logical fallacy, cacat logika. Jadi mengungkapkan sesuatu dengan mengungkapkan bahwa dia sedang melakukan cacat logika. Apa itu? Ketika dikritis kemudian mengatakan
kabinet gemuk enggak semua kan itu kan itu cacat logika. Artinya tidak sampai seorang penguasa setara penguasa tidak sampai untuk mampu membalikkan fakta tadi dengan fakta yang baru. Begitu. Kalau memang tidak kegemukan, paparkan dong faktanya. Gitu. Kalau memang itu efisien, paparkan dong faktanya gitu. Nah, kemudian tiba-tiba muncul lah tuh efisiensi anggaran. Gitu. Nah, ini jadi menjadi paradoks lagi. Di sisi lain melakukan efisiensi anggaran pada lini-lini krusial, tetapi pada lini yang tidak krusial maka tetap berlanjut. Apa itu kabinet gemuk? Kabinet gemuk itu bukan sisi krusial pemerintahan. Yang sisi krusial pemerintahan itu berkenaan dengan pendidikan, kesehatan dan makanan untuk masyarakat. Nah, ini tidak dilakukan oleh penguasa kita masalahnya. Ini aneh gitu. Jadi posisi-posisi strategis dari hak masyarakat itu tidak dipenuhi, sementara posisi strategis untuk memperbesar kekayaan dari penguasa itu terus dipasok sedemikian rupa. Nah, ini kan mestinya tidak seperti itu. Nah, kita lihat seperti inilah yang menjadikan kalau saya bacanya itu menjadikan muncullah tuh keinginan masyarakat ini mengungkapkan Indonesia itu betul-betul gelap. Yang mana penguasanya fokus memperkaya tubuh dari penguasa itu, tetapi abai dengan segala yang dialami oleh masyarakat. Abai kepada masyarakatnya. Betul, terutama pada lini-lini krusial tadi itu. Apa itu? Masalah ekonominya, masalah pendidikannya, dan masalah makanan dan kesehatan. Itu yang kita lihat. Contoh efisiensi anggaran yang ditakuti oleh mahasiswa apa? Pemotongan segala lini pendidikan, anggaran pendidikan. Apa itu? Salah satunya adalah beasiswa. Makanya kalau kita lihat wawancara BMSI kemarin itu salah satu yang dikeluhkan itu adalah kekhawatiran mereka akan penghapusan beasiswa di beberapa lini pendidikan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang kalau sudah menyentuh ranah yang krusial ini, itu udah masalah berarti. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah betul itu efisiensi? Nah, itu masalahnya. Apakah benar itu efisiensi? Yang namanya efisiensi yang tidak krusial itulah yang dipotong, yang tidak krusial itulah yang diefisienkan, begitu. Bukan malah yang krusial diefisienkan, sementara yang sebenarnya tidak mengapa untuk diefisienkan malah dibiarkan. Itu berarti kalau kita baca di sini berarti memang nggak ada efisiensi. Pemotongan itu? Ya bahasanya mungkin apa ya? Ya mungkin pemotongan tadi ya tepatnya ya. Pemangkas. Lebih halus itu ya. Memangkas anggaran-anggaran itu. Penyesuaian. Dan apa ya bahasanya itu ya? Dan tidak baiknya lagi pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk memuluskan anggaran yang pernah kita bahas. Anggaran yang kita sebut dengan program ambisius, yaitu MBG itu. Kalau kita lihat kan larinya ke situ katanya, salah satunya itu program untuk efisiensi anggaran itu saat ini dilarikan ke MBG. Proyek-proyek itu. Nah, setelah itu dibentuk lagi Danantara. Nah, ini kan semakin gelap banget, bro. Ini gelap banget, bro. Yang di dalam Danantara itu memuat seluruh jajarannya itu dengan kalau kita baca ini kita kalau ngobrol ya Danantara itu panjang lagi kayaknya ya. Makanya itu ada beberapa generasi di situ kayaknya. Nah, inilah yang kita sebut tadi bahwa di sisi lain di lini-lini krusial itu dibuat seefisien mungkin, sementara di lini yang tidak krusial itu dibuat agar betul-betul memiliki anggaran yang besar. Ini kan jadi what happened gitu loh. Why begitu? Kenapa harus seperti ini? Nanti sehingga nggak salah kalau ada kata Indonesia gelap. Itu nggak salah. Segala lini itu kita udah carut marut, krisis di mana-mana, wajar. Kalau kita itu mengatakan Indonesia benar-benar gelap saat ini. Benar-benar gelap. Hampir setiap lini itu ya gelap ya. Betul. Saking gelapnya. Sama tadi tuh political will yang nggak ada. Saking gelapnya, media di sini tuh nggak mau memberitakan. Betul. Justru saking gelapnya nih. Saking gelapnya. Mungkin gak kelihatan. Saking gak kelihatan ya gitu. gitu. Juga Mas kalau gelap itu. Sementara yang di media-media asing itu memberitakan semua aksi-aksi mahasiswa. Di sini tuh gelap mungkin kali ya. Oh iya gak viral ya. Gak viral. Oh saking gelapnya itu. Saking gelapnya matahari pun ketutup. Saking gelapnya Indonesia, pendapat yang benar tuh dibredel. Ini panjang lagi nih. Aduh. Sebelum ke bro awal terakhir ke Mas Muji, gimana Mas Muji, ayo terkait ini apa
Indonesia gelap nih. Saya kok bingung sih kalau ngomong Indonesia gelap nih harus dari mana gitu. Mesti harus kita bisa cari lah. Kita kan kalangan intelektual lah gitu ya. Mencari sumber kegelapannya apa. Kan gitu. Ya kan? Sumber kegelapannya apa. Dari ketahuan nanti sumber kegelapannya, ya itu dicari solusinya. Kalau sudah ketemu, apakah menutup kemungkinan atau bisa kembali terang kalau bisa ketemu nih sumbernya nih, Mas Fauzi? Ya bisa dong, bisa. Kalau dulu zaman jahiliyah itu kan zaman kebodohan, zaman kegelapan. Kan berubah jadi zaman keemasan. Nah itu yang harusnya mesti dipelajari, seperti halnya Pak Prabowo bilang dia sangat kagum terhadap Khilafah Utsmani yang memunculkan peradaban dengan tetap mempertahankan keanekaragaman dengan agama yang berbeda. Mestinya dia belajar juga. Iya, bukan hanya dikagumin tetapi apa yang dilakukan kan. Apa yang membuat menjadi begitu? Mestinya kan begitu ya. Bisa jadi terang gitu loh. Terus yang di sini yang buat gelap itu apa? Ini harus terdefinisikan gitu kan. Kalau sudah terdefinisikan, nah nanti baru diubah. Tapi kalau nggak bisa mendefinisikan penyebabnya, ya kayak sekarang, muter aja gitu. Makin gelap dong. Makin gelap, makin gelap gitu. Nggak ketemu lampunya. Jadi nubruk-nubruk bro. Gimana Bro Guslin? Bro Awal. Apa nih? Bro Guslin terakhir Bro Awal. Ya, jadi kalau sumber masalahnya ditemukan menurut saya itu kalau ibarat tadi lampu ya. Kita kan lampunya sebenarnya sudah ada. Oke, lampunya sudah ada. Sudah ada. Ini saya harus menerjemahkan dulu nih. Tapi nyoloknya itu nggak tepat. Oh, lampunya sudah ada, nyoloknya stop kontaknya nggak tahu. Jadi kagak nyala dong. Nggak nyala. Nah, supaya nyala itu harus connect antara lampu sama jaringan listriknya sama akal pikiran itu harus connect. Itu yang saya sinkron. Ramadan ini harusnya membentuk individu masyarakat kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, pejabat-pejabat kita itu menjadi terang harusnya. Ini ngapain sih ke masjid? Terawehan terus menerus, sholat terus menerus, baca Quran, toh di Quran itu udah ada jawaban loh. Ya. Nah, ketika kita mau ini orang era Kartini itu aja terinspirasi dari Quran, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu kan kalimatnya minazulum mati ilan nur. Nah, kalau tahu kalimat an-nurnya itu cahaya itu adalah Islam, maka jemputlah Islam. Gitu. Quran kita udah lengkap. Ya, sudah sempurna. Quran sejarah kita sudah mengatakan. Ya. Quran kita sudah sempurna. Fakta ada. Gitu ya. Kondisi ini kalau makin gelap terus, kenapa tidak pakai Quran? Tidak pakai Quran ini nanti Bro Guslim yang biasanya bagian ponis-ponisnya begitu, jawaban akhirnya. Nah, itu tadi. Kalau colokannya sudah tahu, jalan pikirannya normal, maka nanti cahaya itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi kita bisa mendapatkan suasana yang terang, bukan hanya terang dari penglihatan, tapi terang semuanya. Terang semuanya. Mendapatkan kesejahteraan, semua menjadi lebih baik, mungkin gitu ya. Ini kalau podcast ini didengar sama semua pejabat. Dan ingat, jangan dihapus channelnya. Saya langsung bergeser ke Bro Guslin boleh? Bro Guslin. Memang gak ada salahnya kalau kita bilang ini bulan Ramadan termasuk bagian momen yang tepat juga ya kan. Untuk yang seharusnya bulan Ramadan ini kita sama-sama memperbaiki diri, baik untuk diri sendiri, keluarga, individu ya tentunya, sampai ke pemerintahan ya kan, itu untuk memperbaiki ini. Nah, gimana Bro Guslin memandang ini khususnya terkait dengan Islam? Gelap ya. Biar bisa menjadi terang. Gimana cara menjadi terang? Tadi itu harus ada lampunya dicolok listrik yang benar, lampunya harus dipastikan benar. Nah itu. Jadi semuanya harus benar. Semuanya harus benar. Yang pertama itu benar masyarakatnya, dibenarkan lingkungannya, benarkan negaranya, terutama penguasanya. Nah begitu. Nah makanya kalau kita bahas tentang kondisi kita saat ini, maka pastinya kita akan harusnya mencari penerangnya. Penerangnya itu apa sih? Nah, penerang ini sebenarnya sudah pernah menerangi kurang lebih 1400 tahun lamanya. Dan terangnya lama banget. Fakta sejarah nih. Ini fakta sejarah nih. Dan itu dikagumi oleh Pak Presiden sendiri. Tadi sampaikan oleh Mas Budi. Sudah ada berarti dong. Dikagumi, sangat dikagumi. Bahkan mempresentasikan sedetail mungkin, bahkan sampai ke titik ekonominya. Bagaimana pengelolaan ekonomi itu luar biasa sebenarnya. Nah ini menarik sebenarnya. Kalau memang itu sudah diketahui, harusnya udahlah
Kembalilah ke situ. Nah inilah makanya di Ramadan memang saatnya betul-betul nih. Ini kita diantara ini. Setelah gelap harusnya Ramadan ini pemberi cahaya nih harusnya. Ya kan setelahnya pembahasan gelap nih, gelap udah selesai nih. Jadi masuk Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kecerahan banget gitu kan. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa kalau menurut saya ini persoalan kita ini bukan lagi persoalan political will. Bukan sebatas itu doang. Tapi sudah masuk ke dalam political system. Iya. Karena kalau kita bahas tentang political will, udah berapa kali pergantian kekuasaan. Begini-begini aja. Dapat nggak orang-orang yang memang betul-betul memiliki political will itu? Dapat iya, sistemnya tidak mengarahkan itu masalahnya. Walaupun banyak orang berjejer ke political will, tapi sistemnya semua bad, semuanya rusak. Nggak akan mungkin membentuk political will yang baik tadi itu menjadi memang betul-betul berjalan sebagaimana political will, nggak akan. Orang-orang yang memiliki politikus yang baik, perangai yang baik, tapi ke dalam sistem yang buruk nggak akan pernah bisa sampai ke titik yang baik. Endingnya tetap ada pada keburukan. Begitu. Nah inilah makanya kita harus mulai beralih nih, mencari secercah cahaya tadi itu. Nah Allah sendiri mengatakan tuh dalam surah Al-Baqarah, kalau nggak salah itu ayat 257 deh. Coba hafiz Quran. Dicek. Ya dicek. Al-Baqarah 257 mengatakan, potongannya kayak gini, kurang lebih itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Jadi Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Nah ingat ya, tanda kutip orang beriman nih. Ya, yang Allah itu kemudian mengeluarkan orang-orang beriman tadi itu dari kegelapan menuju cahaya. Nah, di sini para ulama mendefinisikan an-nur. Nah, an-nur ini kan kalau bahasa Arabnya itu mungkin ada di sini anak santri itu. Ada perbedaan tuh, ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Nah, kalau ma'rifah itu berarti bersifat umum. Nah kalau nakiro jadi khusus tuh. Kan ada alif lam berarti an-nur dia itu khusus tuh. Cahaya yang dimaksud itu bukan cahaya lampu. Cahaya khusus. Cahaya khusus. Yang dimaksud di situ kata para ulama adalah al-Islam. Al-Islam ini maksud an-nur itu. Iya, karena ada an-nur di situ. Kata an-nur itu jadi khusus. Bukan nur doang. Iya. Kalau nur itu bisa nur mawati, nur ini, nur semuanya nur juga. Nur lela juga bisa ya. Nur lela itu cahaya juga. Tapi bukan nur yang dimaksud. Nur yang dimaksud itu adalah nur Islam. An-nur soalnya disebutkan. Nah Islam inilah yang harusnya tuh menjadikan cahaya. Nah kalau kita sudah tahu bahwa Islam itu sebagai cahaya, udah kembali aja. Karena Islam itu dijamin sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yauma atmamtu lakum dinakum. Bahwa hari ini telah aku sempurnakan. Artinya kata sempurna itu nggak ada lagi di atasnya kesempurnaan. Kalau sudah sempurna itu kompleks lah gitu maksudnya tuh. Semua masalah bisa ditangani dengan Islam. Semua ini bisa ditangani dengan Islam. Apa-apa Islam semuanya bisa ditangani oleh Islam. Itu disebut dengan kesempurnaan. Harusnya kalau kita sudah tahu telah tamam di situ, selesai sempurna, oke, selesai berarti. Ya udahlah kita kembali kepada Islam, ditambah lagi dengan sejarah yang sudah membuktikan itu. Mengapa kita cari solusi yang kita belum tahu itu berhasil sementara ada solusi yang sebenarnya sudah pernah berhasil tapi tidak pernah dicoba sampai saat ini. Harusnya udah kembali dong. Islam kafah itu. Jadi udah ada sebenarnya. Iya, tunggu apa lagi gitu loh. Kan. Ya bro, tunggu apa lagi? Udah ada kan, sejarah udah ada, faktanya udah ada gitu kan. Jadi tinggal kemauannya. Tinggal kemauan. Dan mau bergeraknya. Tinggal kemauan dan mau gerak dan jangan sampai kita numpuk-numpuk dosa terus ya kan. Apalagi khusus yang pejabat-pejabat yang punya kepentingan kan. Waduh, saatnya di bulan Ramadan ini menuju cahaya. Cahaya apa itu? Islam. Terima kasih Mas Puji, terima kasih Bro Awal, Bro Guslin. Insyaallah nextnya kita akan ngobrol lagi, iya kan? Di edisi spesial karena di bulan ini, di bulan Ramadan ini 4 kali. Biasanya kita 2 kali sebulan. 4 kali. Saking spesialnya. 4 telur. Sekali lagi mahal pakai di malu. 4 telur pakai di malu biasanya. Terima kasih. Spesial berarti istimewa. Istimewa. Kita ganti boleh? Istimewa berarti ya. Edisi istimewa ya kan. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap jaga kesehatan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan nextnya kita bisa berjumpa lagi. Teman-teman semua yang telah menyaksikan obrolan saya bersama teman-teman di Kejar Deadline edisi istimewa ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian atau menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.